Solusi pendidikan di masa pandemi. Sudah buat kelas daring atau kelas online? Sudah dong. Bagus. Pakai apa bikinnya? Google Classroom, Edmodo, Kuiper, Microsoft Teams. Oke. Lanjut ya. Kalau pertemuan virtual gimana? Sudah dong. Bagus, mantap. Pakai apa? Pakai Cisco Webex, Zoom, Google Meet, Skype. Oke, lanjut ya. Sip, keren. Ups, tapi udah yakin nih. Bagaimana kalau siswa kita susah sinyalnya? Padahal kan harus ada solusi pendidikan. Bagaimana kalau HP yang dipakai HP kentang? Bagaimana kalau HP yang dipakai itu tidak support? Bagaimana kalau HP siswa ternyata susah untuk menginstal lagi aplikasi-aplikasi? Sudah install Google Classroom, disuruh install Google Meet, disuruh install Zoom, disuruh install Skype atau yang lainnya. Gimana? Itu tantangan kan? Nah, transfer knowledge harus tetap ada. Oke, mau tahu solusinya seperti apa? Solusinya adalah, silakan Bapak dan Ibu tonton video ini dari awal sampai habis. Gak usah di skip ya, tolong jangan di skip biar kita bisa menyerap ilmunya secara tuntas. Kita akan membuat video pembelajaran berbasis screen recorder. Mudah-mudahan bisa jadi solusi atas keterbatasan kuota, keterbatasan perangkat dari anak-anak kita dengan membuat video pembelajaran. Udah pernah bikin video pembelajaran? Pernah lihat? Oke, misalnya pakai apa nih? Biasanya kita pakai screen recorder atau rekam layar. Nah, bisa rekam layar dari PC, bisa rekam layar dari handphone. Aplikasinya banyak ya. Salah satunya adalah Facetune, pakai Skin-O-Matic juga bisa, atau orang biasanya bilangnya SOM ya. Pakai Camtasia juga bisa. Atau banyak sekali ya, ada Tinitek, ada Bandicam, ada Ice Cream dan lain-lain. Dalam kesempatan kali ini saya akan bahas satu saja, yaitu Facetune. Kenapa saya pilih Facetune? Karena ini yang salah satu yang mungkin paling mudah, paling user friendly, dan yang terutama adalah kapasitasnya itu ringan, hanya sekitar 2,4 MB. Ini tidak membebani Bapak dan Ibu untuk membuat materi screen recorder atau rekam layar. Sudah siap? Ayo kita mulai. Habis tonton ini jangan lupa praktek ya. Kalau tidak dipraktekkan tidak akan bisa membuat secara optimal. Langkah yang pertama adalah kita harus unduh dulu filenya. Link unduhannya ada di deskripsi ya, bisa Bapak Ibu lihat di deskripsi. Tinggal diklik saja, nanti tinggal diunduh. Lalu kita install. Setelah install nanti saya akan tunjukkan cara pakainya, dan lalu setelah selesai saya akan tunjukkan juga hasilnya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan Bapak dan Ibu share video ini ke teman-teman agar bisa bermanfaat, bisa membawa keberkahan bagi kita semua selaku guru ya. Yuk kita simak materi tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua. Kesempatan kali ini kita akan mencoba alternatif media pembelajaran yang mudah-mudahan bisa jadi solusi pembelajaran bagi kita semua selaku pendidik, dan juga bisa jadi solusi bagi anak-anak didik kita untuk mendapatkan materi belajar dan penyampaian bahan ajar yang lebih menarik tapi juga tidak terlalu memberatkan. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran berbasis screen capture. Jadi kita akan merekam layar ya. Merekam layar. Tentunya kita butuh aplikasi. Nah, di sini atau kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Facetune. Nah, seperti ini ya. Sudah saya tulis nih di atas nih ya. Facetune. Seperti apa aplikasinya nanti akan saya jelaskan. Maka dari itu tonton video ini dari awal sampai habis. Saya akan ulas dari mulai download sampai kita bisa melakukan rekaman layar, dan sampai nanti selesai hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Langsung saja, yang pertama tentunya kita harus unduh dulu aplikasinya. Nah, di video ini, di deskripsi video ini saya sudah sertakan link unduhannya di bawah. Silakan teman-teman bisa klik dan unduh aplikasinya. Sekalian saya akan contohkan cara unduhnya seperti ini. Cara untuk mengunduhnya seperti ini. Pertama tentunya kita harus buka browser. Nah, langsung kita ketik saja di sini. Bisa juga tadi diklik langsung di deskripsi. Saya akan contohkan dengan mengetiknya gg.gg Facetune 1
Oke, di sini ada dua file ya, teman-teman semua bisa lihat di sini ada dua file. Yang pertama adalah file instalannya, yang kedua adalah file teksnya, dimana di sini berisi petunjuk atau isian yang bisa membuat aplikasi ini yang tadi trial bisa menjadi tidak, bisa menjadi full. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut, dan caranya pun saya tidak akan beritahu di sini. Nanti silakan Bapak Ibu atau teman-teman bisa explore sendiri, dan cukup mudah karena kaitannya nanti dengan hijacking, jadi saya tidak akan beritahu di sini. Mohon maaf. Langsung saja kita klik, bisa klik kanan download ya, bisa juga dengan klik download ya, pilihnya bebas ya mau seperti apa. Saya akan contohkan di sini dengan klik kanan di filenya, kita download. Proses download sedang berlangsung, silahkan ditunggu, tidak akan lama karena filenya itu juga ringan, ukurannya tidak besar, sekitar 2-3 MB, di bawah 5 MB, jadi tidak akan memberatkan laptop yang jadul atau laptop dengan spesifikasi yang menengah ya. Apalagi jika Bapak Ibu memiliki laptop yang menengah ke atas, wah ini nggak kerasa ya aplikasinya. Nah tadi ya kita lihat cuma 2,4 MB. Oke, setelah selesai ya, setelah selesai kita tinggal buka, atau mau lihat tampilkan dalam folder juga bisa. Kita lihat folder dulu ya. Nah ada di sini, ada di format atau di posisinya adalah di C download kalau di laptop saya. Kalau di punya laptop rekan-rekan kurang lebih juga sama, walaupun berbeda tinggal dilihat saja di sini ya. Tadi di klik tampilkan folder, sama halnya dengan yang ini ya, di klik kanan download. Oke, silahkan ditunggu saja ya. Nah, kali ini saya akan langsung saja di klik di panahnya, langsung saya buka. Dia akan langsung menjalankan installer, atau dia akan langsung menjalankan program penginstalan atau pemasangan aplikasi ini. Next saja. Oke, diklik saja I agree atau saya setuju. Ini adalah tempat memasangnya di mana, kita ikuti secara default saja, install, tunggu prosesnya. Nah, sudah. Boleh ini langsung di checklist run Facetune Capture 8.2. Jadi kalau ini dalam posisi checklist, setelah kita finish akan terbuka aplikasinya langsung. Oke, ini dia aplikasinya rekan-rekan semua. Aplikasi ini kecil ya, hanya seperti ini saja tampilannya. Kecil seperti ini saja, tapi bisa mengcover screen capture kita dengan cukup powerful ya. Walaupun mungkin tidak seperti aplikasi screen capture yang besar yang memiliki fitur lebih banyak, Facetune Capture ini juga cukup lah untuk kita membuat video pembelajaran yang sederhana tapi juga tidak terlalu jelek ya. Yang pertama, saya akan coba jelaskan beberapa fitur di sini. Yang pertama ini adalah Open File. Open File ini untuk kita membuka file-file yang telah kita rekam sebelumnya atau video-video yang telah kita rekam sebelumnya. Sebelahnya ini ada Capture Active Window. Ini fungsinya sama seperti print screen. Ya, kalau di Windows ada print screen. Print screen itu letaknya di pojok kanan biasanya ya, di sebelahnya tombol-tombol di sebelah F12. Lalu ini ada Capture Window. Ini kurang lebih sama juga ya dengan print screen, windownya di capture atau dijadikan foto. Ini ada juga di sini Capture Rectangular Region, artinya ini juga sama seperti print screen, capture gambar, hanya saja ini bisa kita pilih bagian mana yang mau kita capture. Contohnya ya, saya coba contohkan di sini, saya klik. Nah, di sini kita bisa pilih nih yang mana. Contohnya saya akan copy, klik. Nah, dari sini, oh maaf, bukan saya copy, saya akan blok maksudnya ya. Oke, setelah dapat saya lepas, lalu akan muncul, nah seperti ini capture gambarnya. Dan uniknya di sini biasanya kalau kita di Microsoft, kalau di print screen dan kita paste di Microsoft Paint, dia hanya bisa
di save dalam bentuk JPG atau PNG atau bentuk gambar. Sedangkan kalau di sini di Facetune, selain dalam bentuk gambar BMP, JPG, PNG, uniknya di sini kita juga bisa save-nya, menyimpannya dalam bentuk PDF seperti ini ya, PDF. Jadi jika Bapak Ibu mau mem-PDF-kan gambar atau ada keperluan kantor atau keperluan sekolah yang harus mengirimkan file gambar dalam bentuk PDF, misalnya file foto atau file berkas-berkas seperti itu, bisa dengan capture yang tadi ya, pakai Facetune Capture dan langsung di save dalam bentuk PDF. Oke, cukup. Di sebelahnya ada freehand. Nah, capture freehand ini sama seperti yang tadi. Untuk mengcapture juga, hanya saja di sini posisi capture itu bebas. Saya akan contohkan ya. Saya ini asal saja dulu ya, capture seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga sama, bisa kita save dalam bentuk gambar ataupun format PDF. Tapi mungkin saya tidak sarankan ya, karena memang tidak rapi di sini. Oke, kita close ininya, capture-nya kita close. Ini juga sama. Ini untuk mengcapture full screen. Dan lain-lainnya juga kurang lebih sama, ini capture juga teman-teman. Tapi dalam hal ini yang jadi aktor utamanya atau fitur utamanya adalah ini rekan-rekan semua ya, screen recorder. Karena kita akan membuat screen recorder perekaman layar. Jadi di sini harus kita klik adalah screen recorder. Coba kita klik ya, klik. Di sini akan ada pilihan. Pilihan ini adalah kaitannya dengan ukuran. Nah, kita mau seperti apa nih? Mau ukuran tertentu atau mau ukuran yang sudah ditentukan oleh screen recorder ini, atau mau full screen tapi tanpa taskbar, tanpa tampilan Windows dan taskbar di bawah, atau mau full screen semuanya akan terekam. Sekarang saya akan coba, saya biasanya membuat full screen tapi yang taskbarnya tidak kelihatan. Lalu di bawah ada record audio. Di sini kita tentukan nih rekan-rekan semua. Mikrofon artinya suara yang akan masuk ke dalam rekaman adalah suara dari mic yang ada di perangkat rekan-rekan semua. Bisa yang internal di laptop, atau kalau pakai mic tersendiri itu juga bisa. Atau pakai headset yang ada mic-nya juga bisa. Yang kedua itu dari speaker. Suara yang terekam adalah suara dari speaker internal laptop atau perangkat komputer Bapak Ibu. Misalnya ada file PPT yang isinya video atau ada suara-suara tertentu, itu bisa terekam. Atau yang ketiga, suara mikrofon dan suara speaker bisa terekam. Saat kita bicara terekam, saat kita setel materi yang ada suaranya pun bisa terekam. Tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya materi kita tidak ada suaranya, saya sarankan sih pakai mikrofon saja. Namun jika file kita ada suaranya, kita boleh pakai mikrofon dan speaker. Oke, dalam kesempatan ini mungkin saya pakai yang mikrofon aja ya, karena file yang akan saya sajikan tidak ada suaranya. Lalu ada option di sini. Nah, option ini salah satu pengaturan yang harus kita atur. Yang pertama adalah video. Yang pertama ada frame rate. Frame rate itu adalah kualitas gambar per detik atau frame per detik. Intinya adalah pengaturan di sini semakin besar itu semakin smooth gambarnya. Semakin kecil tentunya semakin patah-patah ya. Semakin besar semakin lembut. Di sini maksimalnya 25, saya set saja 25. Lalu di sini ada beberapa pilihan checklist ya. Yang pertama, capture mouse pointer. Kita mau tampil tidak pointernya? Kalau mau tampil, maka kita checklist. Lalu saat mouse-nya tampil, apakah mau ada highlight atau warna ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di tutorial ini. Di mouse-nya akan ada warna kuning atau warna apapun ya, sebagai petunjuk bahwa mouse-nya ada di situ. Jadi tidak kehilangan arah mouse-nya ya. Bapak Ibu yang melihat juga lebih nyaman, tidak perlu cari-cari panahnya di mana. Lalu ada juga highlight mouse click. Jadi kalau kita klik akan ada tanda seperti bulat-bulat atau bintang-bintang, ya ini bisa kita atur juga. Lalu di sini ada quality. Quality-nya bisa good, better atau best. Tentunya semakin
bagus, semakin besar juga kapasitasnya. Di sini oke, saya good saja. Lalu ada zoom rasio. Ada kalanya saat kita membuat sebuah screen recorder, kita ingin menekankan lebih kepada satu materi tertentu. Artinya kepada satu poin tertentu, kita ingin ngezoom di posisi tertentu. Nah, kita bisa atur tingkat zoomnya di sini, bisa 200, 300 atau 400. Mungkin udah cukup 200 saja ya. Lanjut ke audio. Nah, audionya tadi kita sudah tentukan ya, pakai mikrofon, kualitinya good aja. Lalu di sini mau direkam nggak nih suara kliknya? Kalau kita nggak klik, mau direkam nggak suara kliknya? Biar para siswa kita bisa mendengar dan tahu bahwa itu harus diklik ya. Boleh kita rekam saja. Saran saya tidak perlu tinggi-tinggi suara klik, perekaman suara kliknya nggak usah tinggi-tinggi. Nanti malah lagi khusyuk dengerin materi, anak-anak malah jadi kaget karena ada suara kliknya. Di sini saya kasih 20 aja. Tetap ada suara kliknya tapi tidak mengganggu esensi dari materi yang kita sampaikan. Di sebelahnya audio ada hotkey. Nah, ini dia. Ini salah satu hal yang penting juga karena ini perlu dihafal oleh kita semua. Hotkey itu adalah shortcut. Jadi kita mau start and stop, mau zoom in zoom out, itu nggak usah buka aplikasinya dulu ya. Kita tinggal ketik hotkey. Hotkey itu kayak shortcut ya, kayak jalan pintasnya. Zoom in zoom out ini yang tadi saya bilang, zoom in zoom out ini kaitannya dengan ini zoom rasio untuk menekankan poin mana atau materi mana yang akan kita zoom pada saat kita membuat screen recorder. Nah, hotkey-nya untuk zoom in zoom out ini terserah Bapak Ibu mau seperti apa. Mau F5 boleh, secara standar pengaturan dari sana F5. Kalau saya akan ubah menjadi Z saja karena biar hafal saja ya, karena zoom nih kaitannya, jadi Z. Lalu saat kita mau pause atau mau resume, ada kalanya saat kita bikin video pembelajaran rekam layar, mungkin kita ada kalanya harus stop dulu sementara atau nge-pause dulu sementara. Kalau mungkin mau bersin atau mau batuk atau mungkin ada yang membuka materi yang terlewat, kita bisa pause terlebih dahulu. Kalau di sini secara defaultnya adalah Ctrl F10. Tapi buat saya agak ribet jadi saya ganti ya. Jadi P. Oke, kita mulai ya. Kita coba tes menggunakan screen recorder. Karena sekarang saya akan berikan sebagai contoh, jadi mikrofon dan speakernya ini saya aktifkan saja. Oke, record. Tunggu sedang persiapan. Lalu akan ada garis-garis merah di area yang akan di-record. Oke, diingatkan lagi di sini kalau mau zoom Z, kalau mau pause P, kalau mau resume P. Oke, kita start. Nah, nanti di bawah layar akan ada seperti ini ya Bapak Ibu. Rekan semua akan ada durasi berapa yang sudah terekam, berapa kapasitas yang sudah termakan di sini ya. Lalu ada zoom, ada pause, ada mati ini. Ini kita taruh saja di taskbar biar tidak masuk ke dalam screen. Di bawah. Lalu jangan lupa kita sebelumnya siapkan terlebih dahulu materinya. Oke, di sini kebetulan saya belum siapkan ya. Jadi harusnya nanti pada saat Bapak Ibu presentasi atau pada saat Bapak Ibu menyajikan sebuah materi, ini sudah dipersiapkan dalam bentuk slideshow. Nah, berhubung ini hanya contoh, saya akan coba perlihatkan prosesnya dulu saja. Kita tunggu sebentar. Oh iya, jika nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ingin menyajikan sebuah data atau ingin menyajikan sebuah materi pembelajaran, mohon diingat terlebih dahulu dan dilihat terlebih dahulu materi tersebut hanya berupa gambar saja, hanya berupa tulisan saja, atau memang ada suaranya. Seperti tadi ya pengaturannya, kalau ada suaranya, sumbernya tidak cukup dari mikrofon, tapi harus klik mikrofon dan speaker. Baik, ini akan saya coba presentasikan terlebih dahulu.
Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Assalamualaikum rekan-rekan semua, anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang program dari UNESCO yang akan diinisiasi oleh sekolah-sekolah yang tergabung dalam ASP.NET UNESCO, yaitu Global Citizenship Education. Berikutnya adalah apa sih? Kenapa sih kita perlu ada program Global Citizenship UNESCO? Karena kita selaku tenaga pendidik dan guru bertanggung jawab untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya, 2045. Oke, ini saya zoom, klik Z tadi ya, saya mau udahan nih, klik Z lagi. Nah, mengapa harus 2045? Saya zoom lagi di sini. Karena 70% penduduk Indonesia memasuki usia produktif pada tahun 2045. Oke, saya zoom out lagi. Oke, baik, terima kasih. Sementara materinya itu dulu. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita P lagi. Setelah kita pencet P, akan ada 3 pilihan, yaitu resume jika kita mau melanjutkan. Kita juga bisa mengabaikan dengan mengklik discard, akan menutup notifikasi ini, atau kita save ya. Jika memang sudah, kita bisa save, klik save. Secara default atau secara otomatis dia akan menyimpan file tersebut di My Document. Kita langsung save saja ya, klik save, lalu kita coba buka filenya. Ini otomatis dibuka pakai player yang sedang aktif ya. Kita close dulu, kita coba buka di filenya. Nah, ini dia filenya, kita coba ya buka dulu yang ini. Kita buka pakai player apa saja yang rekan-rekan punya dan terinstall di laptopnya. Di sini akan saya pakai player yang ini. Coba kita lihat dan kita cek hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Akan ada garis-garis, maaf bukan garis tapi lingkaran ya, lingkaran kuning seperti ini. Alangkah lebih baiknya jika memang Bapak Ibu menggunakan mikrofon yang berkualitas baik ya, agar suaranya pun nanti juga akan baik. Coba kita cek pada saat zoom. Ini mungkin agak kecil ya suaranya Bapak Ibu, tapi ada. Nah, seperti ini. Saat kita pencet Z, dia akan ngezoom seperti ini. Saat kita tarik kursor ke bawah, dia pun akan mengikuti arah kursor kita. Zoomnya akan mengikuti arah kursor kita. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita close. Nah, itu tadi ya yang sudah kita coba praktekkan menggunakan Facetune untuk melakukan screen recorder atau membuat media pembelajaran menggunakan teknik rekam layar. Semoga bermanfaat dan menjadi alternatif bagi kita untuk membuat materi pembelajaran atau video pembelajaran yang menarik bagi siswa, dapat mudah dicerna dan tentunya tidak menyulitkan bagi kita selaku guru ya. Mungkin saya cukupkan sekian untuk video tutorial kali ini. Sebetulnya ada lagi materi tentang membuat video tutorial, tidak hanya tampil materi kita dan suara kita, tapi kita pun bisa hadir di situ dalam bentuk gambar secara live ya. Bisa gambar kita ada di tengah, di pojok kanan, kiri, atau di posisi dimanapun. Nanti saya akan tunjukkan pada video tutorial berikutnya, mungkin tidak sekarang ya. Sekian untuk video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan Bapak Ibu share agar memberikan keberkahan bagi kita semua dan rekan-rekan yang mungkin butuh materi seperti ini. Jika suka silakan di like, dan jika berkenan dan video ini bermanfaat, mohon bisa di subscribe
tekan tombol merah subscribe di bawah dan juga tekan loncengnya agar saya bisa lebih semangat bikin video-video tutorial berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.